Selamat malam frater dan saudari-saudara yang terkasih. Saya setiap kali merayakan malam Natal, saya terkagum-kagum dengan lagu yang terkenal ini. Malam kudus, sunyi senyap. Tadi pun dinyanyikan, lampu masih gelap, lalu akhirnya beraraklah bayi Yesus ditaruh di palungan. Itu lagu yang di seluruh dunia terkenal dan hampir semua orang bisa menyanyikan lagu itu. Tapi suatu hari saya pernah Natalan di sebuah kantor siang hari, lalu tetap menyalakan lilin dan menyanyikan lagu Malam Kudus. Batin saya udah tahu siang malam kudus. Maka kesahduannya jadi berbeda. Berbeda seperti kalau kita memang merayakannya di malam hari dan ada suasana yang gelap lalu terang menjadi indah. Natal itu dari bahasa Latin natus yang artinya lahir. Siapakah yang lahir? Yang lahir adalah Yesus. Suasana Natal itu ada, jangan lihat jari saya ya, ada dua. Satu suasana romantis, dua suasana mistis. Sekarang tuh jadi kita begitu berhati-hati dengan jari, ya toh? Mau foto aja bingung mau gaya apa gitu jadinya. Nah kebetulan ini ada dua suasana, ya toh? Romantis dan mistis. Di mana letak romantisnya? Tadi gelap, terang, romantis nggak? Ada lagu Malam Kudus, romantis nggak? Lalu Anda di rumah juga pasang pohon terang dengan lampu kelap-kelip, romantis nggak? Ada kado Natal, ada itu semua romantis. Bahkan di rumah ada yang bikin kandang Natal, romantis. Natal kali ini kita simple, ada di tempat ini, di depan altar. Kalau memang ini nanti menjadi model yang baik ya kita akan lanjutkan di tempat ini. Yang penting adalah bayi Yesus menjadi sentral. Inilah romantis Natal itu. Tapi sekaligus Natal itu bernuansa mistis. Mistis itu dari akar kata Yunani misterion, lalu bahasa Latinnya misteri, lalu bahasa Indonesianya itu akhirnya artinya adalah yang tersembunyi. Di mana letak tersembunyi? Misteri yang paling agung adalah Allah menjadi manusia, dan itu lahir dalam diri Yesus. Dalam sejarah kehidupan manusia cuma ada misteri yang agung itu satu, yaitu Allah menjadi manusia, dan itu lahir dalam diri Yesus. Maka semuanya yang berbau misteri di dunia ini, halo, Anda sering dengar, wah ini misterius, wah ini misteri, sering ngomong begitu kan? Semua misteri yang ada di dunia ini takluk. Takluk itu artinya kalah di bawah misteri yang paling agung, yaitu dalam nama siapa? Kayaknya nggak semangat ini. Dalam nama siapa? Wih, mantap. Kayaknya malam Natal banget ini. Jadi Anda jangan takut kalau menghadapi misteri kehidupan. Semuanya tinggal kita serahkan dalam misteri yang paling agung, yakni dalam nama Yesus. Wih, mantap. Tapi kadang-kadang ngeri-ngeri sedap juga ya kalau menghadapi misteri kehidupan ya. Sehingga lupa mengundang Yesus. Malah senang mengundang yang lain. Halo. Padahal dikatakan tadi dalam bacaan pertama bagus banget. Itu kitab dari Nabi Yesaya.
Kalau boleh saya nyanyikan pada bagian itu ya. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera Dia berikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan. Harusnya orang nyanyi sampai bergetar pada pecah semua gitu. Itu luar biasa. Yesaya aja seorang nabi besar itu bernubuat, ini Yesus bukan lagi misteri yang paling agung, tapi namanya aja luar biasa. Penasihat ajaib, Raja yang perkasa, Raja damai. Itu namanya tuh begitu agung sampai dikatakan Tuhan dan Juru Selamat dunia. Udah semuanya tuh takluk. Tapi kenapa kita suka ragu-ragu ya? Halo? Saya senang ada diem, kayaknya lagi mikir. Yang disebut juru selamat, yang disebut juru itu yang paling pinter lagi. Betul tidak? Kalau dia pinter bicara disebut, pinter memasak disebut, pinter merawat disebut, pinter menyelamatkan disebut. Siapa itu? Gak usah cari juru selamat lain. Maaf loh ya, Anda sedang merayakan Natal, malam Natal, terus Anda lihat tuh pada goyang dikit-dikit tuh, oh sabit, deg. Pertanyaannya, Anda akan lari nggak? Keluar nggak dari gereja ini untuk lari? Halo? Jujur? Lari nggak? Survei membuktikan pada lari. Pertanyaannya, Anda lari itu biar apa? Padahal juru selamatnya ada di sini. Halo? Ngapain lari-lari? Itu tandanya kita masih suka ragu-ragunya di situ. Tapi Romo, kita kan diberi akal budi. Iya, itu justru akal budi kita yang suka belok-belok. Iya atau ya? Terima kasih atas kejujurannya. Kalau enggak dia ada loh, denger loh ya? Ibu bapak dan saudara-saudari yang terkasih, salah satu sebutan Yesus kecuali juru selamat adalah disebut Raja Damai. Dan tema Natal 2023 Konferensi Wali Gereja Indonesia dan Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia adalah kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Itu kalimat panjangnya adalah kemuliaan yang maha tinggi bagi Allah di antara manusia yang berkenan kepada dan sebagainya. Tapi ada dua kalimat yang penting. Yang pertama adalah kemuliaan bagi Allah. Yang kedua adalah damai sejahtera di bumi. Kalau ini mau disatukan kira-kira begini. Jika kita ingin memuliakan Allah, memang ada berbagai cara. Misalnya kita bernyanyi memuji dan memuliakan Allah, itu oke. Atau kita berdoa, doanya itu adalah pujian kepada Allah, itu oke. Tapi yang lebih penting dari itu adalah jika kita ingin memuliakan Allah, muliakanlah manusia. Sebab representasi kehadiran Allah itu melalui manusia. Sebab dalam Matius 25 ayat 40 Yesus sendiri berkata, apapun yang kamu lakukan untuk saudaraku yang paling hina ini, engkau melakukannya untuk aku. Aku itu siapa? Yesus. Jadi siapa yang disebut Yesus?
Orang yang hina ini, kalau menurut Matius 25 adalah yang haus, yang lapar, yang telanjang, yang orang asing, yang sakit, yang dipenjara. Kalau dalam bahasa Uskupan Agung Jakarta, orang-orang seperti ini disebut LKMTD. Apa itu LKMTD? Lemah, kecil, miskin, tersingkir, difabel. Kalau kita bisa memuliakan orang yang lemah, miskin, tersingkir, difabel, kita sedang memuliakan Allah. Kalau kita bisa memberi minum pada yang haus, memberi makan pada yang lapar, menengok yang sakit, memberi tumpangan pada orang asing, memberi pakaian kepada yang telanjang, mengunjungi yang dipenjara, kita sedang mengunjungi dan menolong Yesus. Maka kalau ingin memuliakan Allah, muliakanlah manusia. Pepatah bahasa Latin yang terkenal adalah Gloria Dei Homo Vivens. Kemuliaan Allah ketika kita memuliakan manusia. Yang kedua, damai di bumi. Apa artinya damai? Damai itu harus setidaknya pada 4 pihak. Kalau ini boleh lihat jari saya. Nggak ada yang keempat. Yang pertama adalah kita harus damai dengan diri sendiri. 2, kita harus damai dengan sesama. 3, kita harus damai dengan lingkungan hidup kita. 4, kita harus damai dengan Tuhan. Sekarang pertanyaannya, apakah kita sudah damai dengan diri sendiri? Orang yang sudah damai dengan diri sendiri itu artinya orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Kalau dia masuk kamar lalu bercermin di kamar, dia tidak mengeluh atas keadaan dirinya. Jangan sampai, kok badan gue kayak gini ya, kok hidung gue kayak gini ya, loh kok, itu dia belum selesai dengan dirinya sendiri. Itu baru ngomong soal fisik, belum ngomong yang lain. Halo, udah selesai? Oh, saya senang. Belum katanya. Syukurilah yang telah Tuhan berikan sampai hari ini kepada kita, dan damailah dengan diri Anda sendiri. Amin. Yang kedua, kita harus damai dengan sesama. Siapa yang malam hari ini duduk di tempat ini merayakan Ekaristi, malam Natal pula, tapi di hatinya masih menyimpan sakit hati sama seseorang dan belum bisa mengampuni? Ada? Tolong jangan tunjuk jari. Halo? Anda harus damai dengan sesama Anda. Siapakah orang yang paling sering menyakiti hati Anda? Halo? Survei membuktikan adalah orang yang dekat dengan kita, orang yang hampir tiap hari ketemu sama kita. Jangan-jangan dia adalah orang yang kita cintai. Betul tidak? Terima kasih. Kalau dia jarang ketemu kita, apalagi jauh, emangnya saya pikirin, masalahnya ketemu terus dan nyebelin. Ayo damailah dengan sesama, apalagi di lingkaran keluarga, lalu melebar ke tetangga, melebar lagi di komunitas, melebar lagi di tempat kerja atau sekolah, dan dimanapun kita berada, damai. Yang ketiga, damai dengan lingkungan hidup. Artinya apa? Tuhan itu memberi lingkungan hidup luar biasa loh ya. Harusnya ya, langit itu biru loh, pohon-pohon itu hijau loh, dan harusnya ya sampah itu tidak berserakan dan dibuang pada tempatnya. Harusnya ya itu air tidak dibiarkan dibuang-buang, itu listrik semuanya juga sesuai dengan kebutuhan, setelah itu tolong dimatikan dan lain sebagainya. Itu kalau kita ngomong di dunia usaha, jangan hanya mengeksplor kekayaan bumi, tapi juga harus menguruknya kembali dan menghijaukannya kembali. Saya tuh pernah naik pesawat ke arah Bangka, itu saya nengok ke bawah, itu bolong-bolong semuanya, timahnya diambil dan lupa nguruk kembali. Gimana yang di Papua ya? Halo? Udah damai dengan lingkungan hidup Anda? Termasuk bersihin got sekitar rumah. Kalau enggak, banjir kita semua yang kena.
Kalau berserakan, kita semua juga yang kena penyakitnya dan lain sebagainya. Kita harus damai dengan menciptakan lingkungan hidup yang hijau, segar, dan indah. Yang keempat, nah ini penting nih, damai dengan Tuhan. Siapa yang kita sampai seumur begini masih suka menyalahkan Tuhan, ada nggak? Lalu membuat perbandingan, Tuhan, kenapa dia sehat aku sakit? Kenapa dia berhasil aku gagal? Kenapa dia kaya aku miskin? Kenapa dia cakep? Lanjutin sendiri ya. Kenapa dia pinter aku? Lanjutin sendiri. Halo? Engkau tidak berpihak kepadaku. Engkau hanya berpihak kepada dia, kepada tetanggaku, kepada teman dan saudaraku. Kau biarkan aku seperti ini. No. Sejak kita kecil kita udah tahu dari orang tua kita, guru agama kita, pastor kita, bahwa Tuhan itu murah hati, maha kasih, adil. Kenapa setelah dewasa menyalahkan Tuhan? Udah damai sama Tuhan? Apa nih artinya senyum-senyum dan nengok-nengok? Kalau kita membuat perbandingan-perbandingan, lebih parah lagi, Tuhan, ada motor, kenapa motor saya yang hilang? Nggak motor tetangga aja, pala nyumpahin. Tuhan, kenapa ada suami saya yang meninggal, nggak suami tetangga aja, malah, halo? Kayaknya Tuhan tuh salah, nggak berpihak sama kita. Itu anak tetangga berhasil, kok anakku enggak, halo? Justru melalui aneka peristiwa dalam kehidupan kita, Tuhan sedang membentuk kita. Bukannya Tuhan tidak adil. Jangan-jangan Tuhan sangat sayang sama kita, maka membentuknya juga luar biasa. Maka tema kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Kalau ingin memuliakan Allah, muliakanlah manusia. Dan kalau ingin menciptakan damai di bumi, dengan 4 pihak itulah kita harus berdamai. Saya kadang-kadang bingung aja ya sama lagu. Sejak saya kecil saya udah dengar tuh, perdamaian, perdamaian. Banyak yang cinta damai, tapi perang semakin ramai. Bingung, bingung memikirkannya. Pernah dengar tuh ya? Itu jadi perdamaian tapi perang di mana-mana, terus bingung-bingung memikirkannya. Syairnya harusnya berubah, jangan bingung gitu loh. Masa mau damai bingung? Harusnya bukan banyak yang cinta damai tapi perang semakin ramai. Mari kita membawa damai. Kan harusnya begitu kan? Bukan bingung-bingung memikirkannya. Jadi kalau di keluarga nggak damai, di kantor nggak damai, di sekolah nggak damai, di tetangga nggak damai, nggak usah bingung. Mari mulai dari kita menciptakan. Luar biasa. Kayaknya berhasil tema ini untuk malam Natal ini. Oke, sekarang agak nepuk dada. Setelah itu artinya untuk kita. Yang setelah itu nepuk pundak sebelah kiri kanan ya. Dengan menepuk dada, aku mau jadi pembawa damai. Ayo, 1, 2, 3. Aku mau jadi pembawa damai. Sekarang sebelah, bawa damai lo ya. Gak usah bingung ya. Mau milih 1, 2, atau 3 gak usah bingung. Kita boleh beda pilihan, yang penting damai. Betul nggak? Sebab doa Santo Fransiskus Assisi yang sangat terkenal adalah doa mohon damai. Saya lebih tertarik dengan yang cocok ini nih. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Kerukunan itu berarti berdamai walaupun juga berbeda. Mungkin pantun kecil ini bisa menutup renungan kita. Kalau bagus bilang, jalan-jalan keliling Indonesia, hidup sukacita jadi awet muda. Yesus juru selamat manusia, tetap damai walaupun berbeda.
Kita hening sejenak meresapkan sabda Tuhan.